Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Nuzulia Aljueni dengan NIM B1B1 19187 dari kelas A Perencanaan Sumber Daya Manusia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi bab 35 yaitu tentang kinerja individu dan organisasi dari buku Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kompetensi, kinerja, dan produktivitas kerja. Submateri yang pertama yaitu mengenai pengertian dan ruang lingkup kinerja. Pengertian kinerja adalah seperangkat perilaku yang relevan dengan tujuan organisasi atau unit organisasi tempat orang bekerja dan diawasi oleh orang-orang tertentu seperti pimpinan atau seorang manajer atasan dan diberi dukungan penuh oleh organisasi. Jadi, kinerja itu bukan merupakan konsekuensi atau hasil dari tindakan yang telah kita lakukan, melainkan tindakan itu sendiri yang memberikan progres lebih baik untuk organisasi atau perusahaan. Pengertian kinerja menurut tingkat kinerja. Yang pertama ada kinerja organisasi, merupakan pencapaian hasil atau outcome pada tingkat atau unit analisis organisasi. Kinerja pada tingkat organisasi ini terkait dengan tujuan organisasi, rancangan organisasi, dan juga manajemen organisasi. Lalu yang kedua ada kinerja proses, merupakan tahapan dalam menghasilkan produk atau pelayanan yang dipengaruhi oleh tujuan proses, rancangan proses, dan manajemen proses. Lalu yang ketiga ada kinerja individu atau pekerjaan, merupakan pencapaian atau efektivitas tingkat pegawai yang dipengaruhi tujuan pekerjaan, lalu ada rancangan pekerjaan, dan juga manajemen pekerjaan, serta yang terakhir adalah karakter individu. Submateri yang kedua adalah pendekatan dan pengukuran kinerja. Pendekatan ukuran dan standar kinerja dalam melakukan pengukuran kinerja menurut David De Vries dalam Sudarmanto tahun 2009 menyatakan bahwa dalam pengukuran kinerja terdapat 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan personality trait, yaitu pendekatan dengan mengukur tingkat kepemimpinan, inisiatif, dan sikap. Lalu yang kedua ada pendekatan perilaku, yaitu dengan mengukur umpan balik, kemampuan presentasi, dan juga respon terhadap komplain pelanggan. Lalu yang ketiga terdapat pendekatan hasil, yaitu dengan mengukur kemampuan produksi, kemampuan menyelesaikan produk sesuai dengan jadwal, dan juga peningkatan produksi atau penjualan. Lalu selanjutnya ada jenis ukuran kinerja menurut Armstrong pada tahun 2003. Yang pertama ada ukuran uang, dipergunakan untuk mengukur atau memaksimalkan income, meminimalkan pengeluaran, dan juga meningkatkan tingkat pendapatan atau laba dalam perusahaan atau organisasi. Yang kedua adalah ukuran pengaruh, termasuk pencapaian standar, perubahan dalam perilaku yang dimaksud yaitu kolega, staf atau pelanggan, pelengkap visi kerja, dan tingkat penerimaan layanan. Yang ketiga ada ukuran reaksi, menunjukkan bagaimana orang lain menilai tingkat pekerjaan yang telah kita lakukan. Untuk penilaian ini dilakukan secara objektif. Reaksi dapat diukur dengan penilaian oleh rekan kerja, pelanggan, atau terhadap keluhan dari pelanggan. Yang terakhir ada ukuran waktu, yaitu untuk mengekspresikan kinerja dengan jadwal waktu kerja, jumlah jaminan simpanan, dan juga kecepatan aktivitas. Indikator untuk mengukur kinerja organisasi. Yang pertama ada produktivitas, yaitu untuk mengukur tingkat efisiensi, efektivitas pelayanan, tingkat pelayanan publik dalam rangka mencapai hasil yang diharapkan oleh organisasi. Yang kedua adalah kualitas layanan, yaitu bisa menjadi parameter untuk menilai kinerja organisasi publik. Lalu yang ketiga ada responsivitas, yaitu kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan masyarakat dalam menyusun agenda dan prioritas pelayanan, juga pengembangan program-program pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
Lalu yang ketiga ada responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau juga sesuai dengan kebijakan sebuah organisasi tersebut. Selanjutnya ada akuntabilitas, yaitu menunjukkan pada publik seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik ini tunduk pada para pejabat publik yang juga dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik tersebut dipilih oleh rakyat dengan sendirinya dan akan selalu mempresentasikan kepentingan rakyat itu. Indikator penilaian kinerja organisasi menurut Duyanto pada tahun 2002. Yang pertama ada efisiensi, merupakan pertimbangan tentang keberhasilan organisasi pelayanan publik mendapatkan laba, memanfaatkan faktor produksi, serta pertimbangan yang berasal dari rasionalitas ekonomi. Lalu yang kedua ada efektivitas, merupakan rasionalitas teknis, nilai, misi, tujuan organisasi, serta fungsi agen pembangunan. Lalu yang ketiga ada keadilan, merupakan distribusi dan alokasi layanan yang diselenggarakan oleh organisasi pelayanan publik. Lalu selanjutnya ada daya tanggap, merupakan kebutuhan vital masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Indikator kinerja organisasi yang dijadikan pedoman publik dalam menyusun laporan kinerja. Menurut SK Lembaga Administrasi Negara pada tahun 2000 ada 4. Yang pertama ada masukan, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Contohnya yaitu orang-orang yang melaksanakan, dana, waktu, dan material. Lalu yang kedua ada keluaran, segala sesuatu berupa produk atau jasa sebagai hasil langsung dan pelaksanaan sesuatu kegiatan program berdasarkan masukan yang telah digunakan tadi. Lalu ada hasil, yaitu segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan dan dapat memenuhi kebutuhan dan juga harapan masyarakat. Yang terakhir ada dampak, yaitu ukuran tingkat pengaruh ekonomi, lingkungan, atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan. Baik, mungkin itu saja materi bab 35 mengenai kinerja individu dan organisasi yang dapat saya sampaikan. Sebagai pemateri, saya memohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dalam penyampaian materi kali ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan dapat diterima dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.